tahun 2023 10075. Baik, di video sebelumnya itu saya membahas mengenai pengertian dari manajemen modal kerja. Nah, di video kali ini saya akan membahas keuntungan dari manajemen modal kerja. Jadi ada beberapa keuntungan yang akan kita dapatkan atau yang akan didapatkan oleh suatu perusahaan yang menjalankan manajemen modal kerja. Yang pertama itu meningkatkan likuiditas perusahaan, mengurangi biaya operasional, memaksimalkan profitabilitas, menjaga keseimbangan arus kas, meningkatkan daya saing. Nah, itu nanti kita bahas satu persatu. Meningkatkan likuiditas perusahaan. Nah, meningkatkan likuiditas perusahaan ini terbagi atas dua, yaitu peningkatan akses modal dan pengurangan risiko likuiditas. Dari peningkatan akses modal, manajemen modal kerja yang efektif memungkinkan perusahaan untuk mengakses modal kerja dengan lebih mudah. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan penjualan, pengurangan biaya atau penundaan pembayaran kepada pemasok. Akses modal yang lebih mudah dapat membantu perusahaan mengatasi kekurangan dana yang mendukung pertumbuhan bisnis. Nah, ini dari peningkatan likuiditas perusahaan dari sisi peningkatan akses modal. Dari sisi pengurangan risiko likuiditas, itu manajemen modal kerja yang baik dapat mengurangi risiko likuiditas perusahaan. Likuiditas yang rendah dapat menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangan dan bahkan dapat menyebabkan kebangkrutan. Manajemen modal kerja yang efektif memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup likuiditas untuk memenuhi kewajiban dan mempertahankan operasi bisnis. Selanjutnya, peningkatan kepercayaan investor. Ini masih dalam peningkatan likuiditas perusahaan dari sisi peningkatan kepercayaan investor ya. Manajemen modal kerja yang baik dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Investor cenderung lebih tertarik pada perusahaan yang memiliki likuiditas yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola aset dan liabilitas secara efisien dan memiliki kemampuan untuk menghasilkan keuntungan di masa depan. Jadi ini keuntungan manajemen modal kerja yaitu meningkatkan likuiditas. Ada 3 ya. Yang pertama, meningkatkan akses modal, pengurangan resiko likuiditas, dan peningkatan kepercayaan investor. Selanjutnya, keuntungan dari modal kerja itu mengurangi biaya operasional. Ini terbagi atas 3, yaitu efisien penggadaan, pengelolaan persediaan, optimalisasi arus kas. Jadi, efisiensi pengadaan manajemen modal kerja yang baik dapat meminimalkan biaya pengadaan. Dengan strategi pengadaan yang terstruktur, perusahaan dapat memperoleh bahan baku dan material dengan harga yang lebih kompetitif. Ini juga mencakup negosiasi yang efektif dengan pemasok untuk mendapatkan diskon dan pembayaran yang tertunda. Selanjutnya, dari pengelola persediaan. Peraturan modal kerja yang optimal memungkinkan perusahaan untuk mengelola persediaan dengan lebih efektif. Penerapan sistem persediaan yang tepat seperti just in time atau JIT dapat meminimalisir biaya penyimpanan dan pemborosan. Dari sisi optimalisasi arus kas, manajemen modal kerja yang baik dapat membantu perusahaan mengoptimalkan aliran kas melalui pengelolaan piutang dan efektif. Perusahaan dapat meningkatkan biaya pembiayaan dan mempercepat penerimaan kas. Nah, ini keuntungan modal kerja, yaitu mengurangi operasional, itu terbagi 3 lagi ya. Selanjutnya, memaksimalkan profitabilitas, yaitu meningkatkan efisiensi operasional, pengendalian biaya yang tepat, dan peningkatan return on investment atau ROI.
peningkatan efisiensi operasional, manajemen modal kerja yang efektif dapat meminimalkan pemborosan dan meningkatkan efisiensi operasional. Hal ini dapat dicapai dengan mengoptimalkan penggunaan aset lancar seperti persediaan dan piutang sehingga meningkatkan arus kas dan memaksimalkan profitabilitas. Selanjutnya, pengendalian biaya yang tepat. Manajemen modal kerja yang baik memungkinkan perusahaan untuk mengendalikan biaya operasional dengan lebih efektif dengan mengoptimalkan siklus konversi kas. Perusahaan dapat mengurangi biaya pembiayaan dan meningkatkan profitabilitas. Yang terakhir, peningkatan return on investment. Dengan mengoptimalkan penggunaan modal kerja, perusahaan dapat meningkatkan pengendalian investasi (ROI). Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan efisiensi operasional dan memaksimalkan penggunaan aset lancar, sehingga menghasilkan profitabilitas yang lebih tinggi. Nah, ini keuntungan itu memaksimalkan profitabilitas ya, terbagi 3 juga. Selanjutnya, menjaga keseimbangan arus kas. Yang pertama, meminimalkan resiko kekurangan kas, menghindari resiko kelebihan kas, meningkatkan kemampuan adaptasi. Nah, dengan manajemen modal kerja yang efektif, membantu perusahaan menghindari resiko kekurangan kas yang dapat menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangan, kehilangan peluang bisnis, dan bahkan kebangkrutan. Nah, selanjutnya menghindari resiko kelebihan kas. Tadi kekurangan, sekarang kelebihan. Selain kekurangan kas, kelebihan kas juga dapat merugikan perusahaan. Kas yang menganggur tidak menghasilkan keuntungan dapat tergerus oleh inflasi. Manajemen modal kerja yang baik membantu perusahaan memaksimalkan penggunaan kas dengan menginvestasikannya dalam aset produktif atau membayar hutang yang lebih mahal. Yang terakhir, meningkatkan kemampuan adaptasi. Dengan arus kas yang seimbang, perusahaan lebih siap menghadapi perubahan kondisi ekonomi dan bisnis. Mereka dapat dengan mudah mengadaptasi dengan perubahan permintaan, biaya produksi, dan kondisi pasar. Kemampuan beradaptasi yang tinggi dapat meningkatkan daya tahan dan profitabilitas perusahaan dalam jangka panjang. Nah, itu keuntungan modal kerja, manajemen keseimbangan arus kas. Yang terakhir yaitu meningkatkan daya saing, efisiensi operasional, dan kecepatan respon. Manajemen modal kerja yang efektif memungkinkan perusahaan untuk beroperasi dengan lebih efektif dengan mengelola aset lancar dan liabilitas jangka pendek secara optimal. Perusahaan dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan profitabilitas. Menghemat biaya dapat diinvestasikan kembali ke dalam bisnis atau digunakan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan. Yang kedua, kecepatan respon. Manajemen modal kerja yang baik memungkinkan perusahaan untuk merespons perubahan pasar dengan lebih cepat. Dengan memiliki cukup modal kerja, perusahaan dapat dengan mudah memenuhi pesanan pelanggan, membeli bahan baku, dan melakukan investasi yang diperlukan. Kecepatan respon yang tinggi membantu perusahaan untuk bersaing dengan kompetitor dan menguasai pangsa pasar. Nah, itu tadi beberapa keuntungan dari modal kerja. Selain atau juga mungkin lebih singkatnya yaitu manajemen modal kerja yang efektif dapat membawa sejumlah keuntungan bagi perusahaan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Nah, salah satu keuntungan yang signifikan adalah peningkatan likuiditas perusahaan. Dengan mengatur alur kas secara efisien, perusahaan dapat memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya yang cukup
untuk memenuhi kewajiban keuangannya tepat waktu. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan kreditur sehingga perusahaan dapat memperoleh pendanaan yang lebih mudah dan murah. Mungkin itu beberapa penjelasan singkat saya mengenai keuntungan manajemen modal kerja. Sekian dari saya dan sampai jumpa di video selanjutnya.